Ya, standar atau sholat qanitin itu adalah ingat. Inilah yang Allah jelaskan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Innani anallah, sesungguhnya diriku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi maksudnya sebelum kita menyembah Allah, sebelum kita memuji Allah, sebelum kita mengabdi kepada Allah, kita mesti kenal lebih dahulu Allahnya. Kalau dah kenal kita Allah itu, baru lakukan namanya pengabdian, penyembahan. Pengabdian dan penyembahan yang kita lakukan kepada Allah itu, kata Allah, salah satunya wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu li zikri, untuk mengingat akan aku. Jadi sholat yang kita dirikan Bapak Ibu, betul-betul sholat yang ingat, bukan sholat yang lupa. Kalau sholat yang lupa itu namanya sholat pawai, namanya fawailul lil musallin, nerakawil bagi orang yang lalai. Ya, jadi sholat yang ingat. Maka ingat itulah yang dikatakan namanya sholat qanitin. Qanitin itu sholat yang khusyuk. Jadi ukuran khusyuk, ya, itu adalah ingat Bapak Ibu. Kalaulah sholat yang khusyuk itu adalah ingat, yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apanya yang diingat? Nah, lihat. Kalaulah sholat khusyuk itu ukurannya ingat, apanya yang diingat? Nah, yang diingat itu yang pertama adalah dirinya. Diri itu artinya zatnya. Yang kedua yang diingat itu adalah kelakuannya. Kelakuan itu artinya sifatnya. Yang ketiga itu yang diingat itu adalah namanya. Namanya itu adalah asmanya. Yang keempat yang diingat itu adalah perbuatannya. Perbuatannya itu adalah fiilnya. Jadi sholat yang ingat itu Bapak Ibu, maksudnya adalah yang diingat itu dirinya atau zatnya, yang diingat itu kelakuannya atau sifatnya, yang diingat itu namanya atau asmanya, dan yang diingat itu adalah perbuatan dan fiilnya. Nah, maka kumpulan atau himpunan zat, sifat, asma dan fiilnya itu, ini yang disebut namanya dengan wujudullah. Kumpulan diri, kelakuan, nama dan perbuatannya, atau zat, sifat, asma dan af'alnya, ini disebut namanya dengan wujudullah. Wujudnya Allah. Jadi kata kuncinya yang diingat itu adalah wujudnya Allah. Kalau yang diingat itu wujudnya Allah, lalu bagaimana jalan untuk mengingat wujud Allah itu? Nah,
Jalan untuk mengingat wujud Allah, atau jalan untuk mengingat dirinya Allah, kelakuannya Allah, namanya Allah, dan perbuatannya Allah itu kita mesti ya dengan jalan bermakrifat kepada dirinya. Nah, di sini kita buat Bapak Ibu. Jadi jalan untuk mengenal Allah itu wajib bagi Bapak Ibu, wajib bagi setiap diri kita ini bermakrifat kepadanya. Nah, makrifat atau disebut juga namanya makrifatullah, mengenal Allah. Nah, kalau sudah makrifat kita Bapak Ibu, maka makrifat itu yang akan menuntun Bapak Ibu sampai kepada musyahadah. Musyahadah itu kepada penyaksian. Nah, kalau udah sampai kepada penyaksian atau musyahadah, musyahadah ini pula lah yang akan menuntun kita untuk sampai kepada liqa. Liqa itu ya bertatap wajah dengannya, ya, bertemu dan bersua, itu maksudnya. Siapa yang sudah liqa, liqa inilah yang akan menuntun kita sampai kepada zuk, rasa rindu, rasa bermanja-manja, ya. Dan zuk itu pula yang akan menuntun kita sampai kepada nikmat. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa mengingat akan zat Allah, takkan pernah bisa kita akan mengingat sifat Allah, asma Allah dan fiilnya Allah atau perbuatan Allah tanpa melalui ma'rifatullah, tanpa lebih dahulu kita mesti mengenal akan dirinya. Nah, jadi wajib mengenal dulu, ya. Nah, kalau sudah mengenal, insya Allah mengenal itu yang akan menghantarkan kita kepada penyaksian. Penyaksian itu yang akan menuntun kita kepada pertemuan, perjumpaan, bertatap wajah. Nah, liqa, pertemuan dan bertatap wajah itu yang akan menghantarkan kita kepada zuk, rasa nikmat, rasa bermahabbah itu. Dan zuk itu yang menghantarkan kita kepada nikmat yang sebenarnya.